Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita begitu banyak kenikmatan pada malam hari ini. Kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah, kita gunakan untuk beribadah, dan kita menyambung ibadah dengan ibadah yang lain. Kita beribadah salat berjamaah maghrib, kemudian kita sambung dengan ibadah berikutnya, yaitu kita menuntut ilmu, kita mengkaji bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Kita bersalawat ila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali ngaji Quran bersama makna-maknanya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita ingin membahas masalah bab ini, bab yang mau kita sampaikan malam hari ini tentang keluarga. Bagaimana keluarga nanti masuk jannah ya, bersama kita, orang beriman bersama keluarganya masuk ke dalam jannah. Bagaimana Al-Quran membahas hal itu. Akan tetapi pertemuan sebelumnya ternyata saya malah terlalu panjang bicara masalah keutamaan Al-Quran. Niatnya memberikan mukadimah, ternyata kepanjangan sampai isya ya. Untuk kali ini kita bahas tema sesuai dengan yang telah di share oleh panitia. Dan alhamdulillah ini termasuk kesempatan karunia Allah, saya datang dari Jonggol, bukan dari Jatisari. Ya, makanya, dan itu dari atas gunung gitu. Dari atas gunung dan tanah liat, makanya ada kotor-kotor sedikit ya. Semoga itu bukan najis, insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, jika kita memperhatikan ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan ahlul jannah, nanti ahlul jannah itu penduduk surga, itu ketika pas masuk ke dalam surga tidak sendiri, bisa bareng sama keluarganya atau bisa narik keluarganya. Nah, itu dijelaskan dalam beberapa ayat. Setidaknya ada 4 ayat. Baik, barakallahu fikum. Kalau mau dicatat ya. Pertama dalam surat Al-Ghafir ayat 8. Surat Al-Ghafir ayat 8. Ghafir ini nama lainnya surat apa? Al apa? Surat Al-Ghafir nama lainnya surat apa? Al-Mu'min. Nah, ibu-ibu yang pintar nih. Ya. Surat Al-Ghafir itu surat Al-Mu'min. Jadi kalau di dalam sebagian mushaf nanti disebut Ghafir, sebagian mushaf yang lain Al-Mu'min. Kalau di mushaf Depak yang dulu-dulu tahun 2000-an itu biasanya masih Al-Mu'min. Tapi kalau yang sekarang Lajnah Pentasih merekomendasikan surat Ghafir. Sama kayak surat Al-Insan itu. Al-Insan dulu ditulis kadang bukan Al-Insan tapi apa? Surat apa? Ad-Dahr. Ya, Ad-Dahr. Namanya dari Al-Insan Ad-Dahr. Sama Al-Isra. Al-Isra nama lainnya apa? Bani Israel. Iya. Jadi kok sekarang surat Ghafir ayat 8. Kemudian surat Az-Zukhruf. Ya, surat Az-Zukhruf ayat 70. Az-Zukhruf 70.
Udah. Kemudian surat At-Tur ayat 21. At-Tur ayat 21. Nah, terus surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ayat 24. Baik, barakallahu. Nah, saya pengen sedikit mengulas tentang surat Ghafir dulu. Surat Ghafir ayat 8. Nanti malaikat-malaikat Allah berdoa kepada Allah. Doanya malaikat bukan hanya meminta supaya ahlul jannah disegerakan masuk jannah, tapi lebih daripada itu, malaikat meminta supaya ahlul jannah, penduduk surga, itu dimasukkan ke dalam surga bareng dengan istrinya, bareng dengan ayah-ayahnya, bareng dengan anak-anaknya. Ya, surat Ghafir ayat 8. Bagaimana bunyinya? Rabbana, wahai Rabb kami, kata malaikat, wa adkhilhum, masukkanlah mereka ahlul jannah, jannati aden, surga Aden, allati wa'adtahum, yang telah engkau janjikan kepada mereka ya Allah. Nah, apakah hanya mereka saja? Tidak. Waman sholaha, juga orang-orang yang soleh, min abaihim, dari bapak-bapak mereka. Jadi nanti Allah mudahkan kita, insya Allah kita masuk jannah bukannya sendirian, tapi bareng dengan bapak-bapak kita, dengan ayah kita, dengan kakek kita, bahkan aba di sini. Jika kita mengkaji bahasa Arab, pernah dengar kata abun? Apa artinya abun? Abun, abi, abuga. Abun artinya apa? Ayah. Abun, bapak. Oke. Kalau walidun, apa artinya walidun? Walidun. Kok walidun, bukan waladun. Walidun, apa walidun? Bapak juga. Tapi apa bedanya abun dan walidun? Sama-sama bapak, sama-sama ayah. Tapi bedanya adalah kata abun itu bisa untuk ayah kandung, bisa bukan ayah kandung. Tapi kalau walidun pasti ayah kandung, bapak yang melahirkan. Oke? Umun, ibu, bisa ibu kandung, bisa ibu tidak kandung. Maka dari itu, jika seorang anak tiri datang ibu tirinya, bisa bilang ummi, ibu saya, tapi nggak boleh bilang walidati. Faham? Walidati, ibu kandungku. Nah, di sini ya, Allah Ta'ala firmankan abaihim, bukan walidihim. Tapi apa? Abaihim, berarti bisa bapak kandung, bisa bukan bapak kandung. Bisa juga paman-paman, bisa juga bibi-bibi. Tuh. Jadi bukan sekedar nanti kita masuk jannah bukan sekedar bersama ayah kita saja, tapi juga bersama paman-paman, ya, uwa, mamang, gitu ya, bibi, dan seterusnya. Masya Allah. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka, istri-istri mereka, bareng, yang istri bareng sama suaminya, suaminya bareng sama istrinya, istrinya kalau satu, kalau istrinya 4, ya bareng semua insya Allah. Jika salihah-salihah, ya kan? Allahu Akbar. Di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa nanti di antara mereka yang melewati Sirat dengan cepat kilat adalah seorang ahlul jannah yang di kanan dan kirinya istrinya. Riwayat Bukhari, kanan kiri istri. Jadi bisa ditafsirkan, bisa jadi dia memang poligami, punya 2 istri dan dua-duanya salihah. Atau bisa juga diartikan istri pertama meninggal,
nikah lagi dengan istri kedua. Nah, ibu-ibu tuh yang enggak yang enggak mau dipoligami biasanya punya alasan begini. Khadijah radhiyallahu anha itu istri pertama Rasulullah. Apakah dipoligami sama Rasulullah? Khadijah apakah dipoligami? Tidak dipoligami. Sampai Khadijah meninggal baru Rasulullah poligami, betul? Berarti kata istri-istri, biarkan aku meninggal dulu baru nikah. Iya. Subhanallah wa bihamdi. Itu alasan ibu-ibu biasanya. Barakallahu fikum wa azwajihim. Berarti dan itu tadi hadis tadi berkaitan dengan mereka yang masuk jannah, ya. Berarti kan belum masuk jannah, baru melewati sirat. Berarti bukan hurun ain, bukan bidadari surga. Murni istrinya yang ada di jannah. Di dunia. Subhanallah ya. Barakallahu fikum. Gimana Ustaz Imam, mau nyoba? Iya, subhanallah wa bihamdi. Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Jadi anak-anak kita nanti bareng masuk jannah. Allahu akbar. Bareng masuk jannah. Jadi anak kita, cucu kita dan seterusnya. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah al-azizul hakim, maha perkasa dan maha bijaksana. Ini jadi malaikat pun ya, berdoa kepada Allah supaya kita masuk surga bareng lagi ya. Baik, kemudian surat Az-Zukhruf ayat 70. Di sini Allah Ta'ala firmankan udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga. Antum, kalian. Di sini nih kalau kita mengkaji bahasa Arab itu biasanya apa? Suatu pemastian. Kalau setelah fi'il amr disebut lagi dhamirnya. Misalkan saya bilang sama anak saya, ya, kul anta. Apa kata kul? Artinya makanlah. Anta, kamu. Kul anta. Kan sebenarnya kan kata kul sudah cukup, ya tidak? Makanlah, selesai. Tapi kul anta, makanlah kamu, untuk penegasan, pasti. Nah, pasti. Barakallah. Kul anta. Nah, ini juga sama. Udkhulul jannata antum. Tuh. Padahal seharusnya udkhulul jannata cukup tidak? Cukup, tapi masih disebut kamu. Berarti apa? Satu kepastian masuk jannah. Tapi ketika pas seseorang pasti masuk surga, dia nggak sendirian pastinya itu. Apa di sini? Wa azwajukum, dan istri-istri kalian. Istri-istri kalian. Kamu pasti masuk surga dan istri-istri kalian. Nah, ini dia. Masya Allah. Maka dari itu tentunya ya, kita kembalikan kepada saat tadi ayat sebelumnya. Waman sholaha, siapa yang soleh, siapa yang solihah. Ya, jadi kalau seseorang itu dia soleh, mengajak istrinya untuk jadi solihah, insya Allah. Ya, sebenarnya jika kita kembali kepada hadis, idza ayu mamra'atin sholat khamsaha, perempuan manapun ya, yang dia sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan, wa ta'at zaujaha, taat sama suami ya, qilalaha, akan dikatakan kepada dia udkhulil jannata haitsu ma syi'ti,
masuklah ke surga dari pintu mana yang kamu mau. Tuh, sebenarnya perempuan itu kalau mau masuk surga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syaratnya apa tadi? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat suami. Itu. Kalau ditambah hadis yang lain, riwayat Abu Dawud, idza nadorta ilaiha syaratka. Kok kamu lihat istrimu buat kamu senang. Tuh, berarti ibu-ibu, perempuan, akhwat-akhwat, seterusnya, kalau dilihat oleh suami harus menyenangkan suami. Penampilannya, ya kan? Bau badannya, ya kan? Dan seterusnya. Maka dari itu berdandan untuk suami ibadah atau bukan? Ibadah. Kenapa? Supaya idza nadarta ilaiha syaratka. Jika engkau melihatnya membuat kamu senang. Tapi kadang ini kebalik-balik. Kalau mau kondangan dandan, di rumah nggak pernah dandan. Tapi di sisi lain kalau suami istri lagi dandan, ngapain sih, emang mau kemana? Kadang suami juga salah juga. Ya, istri dandan untuk suami malah ditanya mau kemana. La ilaha illallah. Ini salah konsep ini. Bukan begitu konsepnya gitu. Idza nadarta ilaiha syaratka, ya. Naam. Wa idza amartaha ata'atka. Jika kamu suruh dia taat. Jika kamu suruh dia taat. Jelas sama dengan hadis yang berikut yang tadi. Wa idza ghibta anha, jika kamu meninggalkannya, pergi darinya, lagi pergi kemana, lagi cari nafkah, lagi safar, hafadat ala nafsiha, maka dia akan menjaga dirinya. Perempuan akan menjaga dirinya. Dia tidak akan mudah memasukkan laki-laki lain ke rumahnya. Dia tidak akan mudah connect dengan laki-laki lain non mahram. Dia tidak akan mudah, ya, bersentuhan, berkomunikasi dengan non mahram. Naudzubillah. Ya, menjaga diri. Hafadat ala nafsya wa malika, dan menjaga hartamu. Jadi istri itu harus bisa menjaga harta suami. Yang dinafkahkan oleh suami harus dijaga betul oleh istri. Maka nggak boleh boros, nggak boleh. Ya, tidak boleh memberikan sesuatu tanpa seizin suami. Seperti itu. Tapi apabila udah terlanjur ngasih, laporan. Ya, barakallahu fikum. Maka itu kalau apa hukumnya seorang istri memberi uang ke orang tuanya? Terbagi jadi dua. Apabila hartanya itu harta dari suaminya, dari nafkah suami, harus izin suami. Tapi jika harta dari dirinya sendiri, karena dia bekerja, karena ada hibah, ada hadiah, ada warisan, atau ada apa, terserahlah. Terus memberi orang tua tanpa izin, ya, tanpa izin suami tidak mengapa. Jazakallahu khair. Ya, tanpa izin suami tidak mengapa. Kenapa? Karena hak dia murni, ya. Kita lanjutkan ayatnya. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Tuhbarun artinya digembirakan. Tuh, orang kalau masuk jannah pasti gembira. Masya Allah. Ini. Nah, kita berharap semua kita masuk jannah, amin ya rabbal alamin. Tapi kita ini sebisa mungkin kalau kita melihat, ya, bagaimana proses seseorang masuk jannah. Ada orang itu masuk jannah dihisab dulu baru masuk jannah. Ada juga yang masuk neraka dulu baru masuk jannah. Ya, nanti mereka yang mantan neraka lalu masuk jannah disebut apa dalam hadis? Jahannamiyun. Mantan jahannam. Naudzubillah, semoga kita tidak
masuk itu. Nah, maka dari itu para ulama ngajari kita apa? Minta sama Allah supaya masuk surga itu tanpa mengalami dua proses tadi, tanpa mengalami proses hisab, tanpa proses azab. Gimana doanya? Allahumma inni as'alukal jannah bi ghairi hisab wala sabiqati adab. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga tanpa hisab dan tanpa didahului adab. Jadi langsung kita berarti kalau bisa VIP itu langsung tanpa hisab, tanpa adab. Mau dicatat doanya? Allahumma oh, ntar dulu Ustaz ya. Nah, hanya ibu-ibu yang boleh ngomelin Ustaz. Allahumma inni as'alukal jannah udah bi ghairi hisab sudah wala sabiqati azab. Nah, Allahumma inni as'alukal jannah bi ghairi hisab wala sabiqati azab. Nah, Masya Allah, itu minta sama Allah supaya masuk jannah langsung VIP, tanpa hisab, tanpa azab. Ada juga yang dihisab dulu masuk surga kemudian, ada diadab dulu masuk surga kemudian, ada. Kalau kita melihat beberapa hadis berkaitan dengan orang yang masuk jannah paling terakhir, nanti ada dalam riwayat Muslim, ada dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dan seterusnya. Ringkasnya adalah nanti orang yang paling terakhir masuk surga, paling terakhir masuk surga, nanti dia dari neraka diangkat ke sirat, ke sirat. Nah, sirat itu kata Rasulullah apa? Ahaddu minas saif wa akhaffu minas sya'ar. Lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Dan kanan kirinya itu ada pengait. Kok bahasa kita pengait? Siapa yang melewati sirat lalu dikait oleh itu bisa masuk ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu seseorang melewati sirat sesuai dengan amalnya. Nah, ketika dia melewati sirat yang pertama kali, akhirnya terkena pengait itu. Kalau Rasulullah membahasakan kalalib, kalalib, kena kalalib tadi. Terus dia diangkat ke sirat. Nah, dia kena tadi kalalib tadi sampai kemudian dia gosong, ya. Tapi kemudian dia sambil merangkak, dia mengucapkan Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Terus sampai dia melewati sirat itu dengan selamat. Kemudian dia mengatakan, sungguh aku orang yang paling beruntung. Padahal dia orang yang paling terakhir masuk surga, tapi dia merasa diri aku orang paling beruntung karena sudah selamat dari sirat itu. Kemudian dia masuk ke Nahrul Hayah, ya, sungai kehidupan. Jadi nanti akan ada penciptaan jasad kembali. Apakah jasad kita nanti di surga seperti ini? Pertanyaan, apakah jasad kita nanti di surga seperti sekarang ini? Tidak, semuanya sempurna ya, semuanya apa?
sempurna. Di mana? Di Nahrul Hayah itu, di sungai kehidupan. Jika sudah di sungai kehidupan, dia nanti mentas dari situ, maka tingginya 30 hasta. 30 hasta, kira-kira ya 15 meter. Jadi 15 meter kok kira-kira, wallahu a'lam. Ini hanya perkiraan manusia, tapi yang jelas tinggi-tinggi semuanya. Seperti tingginya apa? Nabi Adam alaihissalam, seperti ayah mereka dahulu, Nabi Adam. Orang zaman dulu tinggi-tinggi apa pendek-pendek? Nah, kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pendek-pendek, apalagi orang Indonesia udah mah pendek, kecil, pesek, sawo matang, ya begitu. Beda dengan orang-orang Arab, ya Allah, tinggi-tinggi, gede-gede, mancung-mancung, ya, masya Allah. Nah, kita orang Indonesia dapat seperti ini. Tapi innallaha la yanzuru ila suwarikum, ya, wa ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat wajah kalian, tidak melihat jasad kalian. Allah melihat hati kalian dan amal kalian, kata Rasulullah. Nah, kemudian tinggi nanti umurnya berapa? 30 tahun atau 33 tahun, ya, 33 tahun. Itu setelah di Nahrul Hayah tadi. Kemudian dia melihat pohon, ya Allah, aku ingin dekat pohon itu. Kata Allah Ta'ala, wahai hambaku, jika kamu minta ini, setelah itu kamu gak boleh minta lagi. Baik ya Allah, aku tidak minta lagi. Akhirnya diizinkan untuk ke pohon itu. Setelah ke pohon itu, ternyata khuyila alaihi annal jannata qad imtala'at. Dia diperlihatkan seolah-olah surga itu sudah penuh. Sudah penuh. Akhirnya dia ingin didekatkan ke gerbang surga. Ya Allah, aku ingin didekatkan ke gerbang surga, ingin melihat kenikmatan. Wahai hambaku, bukankah engkau sudah berjanji tidak minta lagi? Ya Allah, setelah ini aku tidak minta lagi. Akhirnya apa? Diizinkan dia melongo, ya, ke kenikmatan surga yang begitu, masya Allah. Pengen nggak masuk? Pengen. Tapi udah janji tidak minta lagi. Akhirnya, ya Allah, aku ingin masuk. Wahai hambaku, bukankah engkau berjanji tidak akan minta lagi? Ya Allah, kali ini aku tidak minta lagi. Akhirnya diizinkan masuk. Akhirnya Allah Ta'ala berfirman kepada hamba tersebut, wahai hambaku, apakah kamu ridho jika engkau memiliki nikmat seperti nikmat raja dunia? Ingat, tawaran Allah bukan raja Indonesia, raja Arab, raja Amerika, bukan. Raja dunia, menguasai semua dunia, yang tentunya rakyatnya semuanya taat-taat semuanya. Di surga nggak ada yang tidak taat. Seperti raja dunia, seperti Nabi Sulaiman, coba, seperti Zulkarnain. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka dia mengatakan, raditu ya Rabb, wahai Rabb, aku ridho. Allah Ta'ala berfirman lagi, wa innalaka mithlahu wa mithlahu wa mithlahu wa mithlahu asyra marrat. Dan engkau mendapatkan yang seperti itu dilipat gandakan 10 kali lipat. 10 kali lipat nikmat raja dunia, masya Allah. Allahu Akbar, masya Allah. Kemudian dia mengatakan, raditu ya Rabb, aku udah ridho ya Allah, ya. Subhanallah. Itu sekarang begini, kalau orang itu jadi raja dunia, milih istri aja yang paling cantik, ya nggak usah dimana. Pengen istri mana? Arab bisa, pengen istri mana? Amerika, ya bisa, dan seterusnya. Pengen makan apa? Masya Allah, raja dunia, dan 10 kali lipat. Ternyata dalam riwayat lain tidak sampai situ. Allah Ta'ala firmankan kepada hamba tersebut, takhayal, berhayalah kamu, ya, takhayal tu'tah,
Berkhayalah kamu, niscaya kamu diberi khayalan kamu itu. Akhirnya apa? Dia berkhayal, pengen apa? Allah kasih. Setelah dikasih, Allah Ta'ala firmankan lagi, berkhayalah lagi. Terus dikasih lagi, berkhayalah lagi. Terus sampai khayalannya sudah tidak bisa berkhayal lagi. Hamba tersebut, Masya Allah, siapa yang dikhayalkan langsung Allah kasih. Setelah itu, apakah sampai situ? Riwayat yang lain mengatakan, wahai hambaku, sudahkah engkau berkhayal? Sudah ya Allah, aku sudah tidak bisa berkhayal lagi. Allah saking rahmatnya yang begitu besar, Allah Ta'ala firmankan, ini yang belum kamu khayalkan. Allah mengingatkannya, ini yang belum kamu khayalkan, khayalkanlah, niscaya aku beri. Dikasih lagi. Sudah ya Allah, belum, ini masih ada yang belum kamu khayalkan. Allah khayalkan lagi. Allahu Akbar, dan seterusnya. Itu rahmat Allah. Itu nikmat jannah yang paling rendah. Ya Allah, ya Rabb. Itu nikmat jannah yang paling rendah. Bagaimana dengan yang paling tinggi atau grade yang lebih tinggi daripada itu? Allahu Akbar. Ya. Itu. Allahumma inni as'alukal jannah bi ghairi hisab wala sabiqati adzab. Itu Masya Allah. Kita lanjutkan ayatnya ya. Surat At-Tur ayat 20-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan mengikuti mereka siapa? Dzurriyyatuhum, anak keturunan mereka. Orang beriman, anak keturunannya ikut beriman. Apa janji Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, niscaya kami akan pertemukan mereka dengan anak keturunan mereka. Masya Allah. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Nah, kata alhaqna bihim itu fi'ilnya apa? Fi'il apa alhaqna itu? Ini namanya fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Fi'il madhi itu kalau bahasa Inggrisnya past tense. Past tense. Ya. Menunjukkan sesuatu yang lampau. Artinya apa? Sudah. Sudah. Tapi sekarang begini, udah ada belum yang masuk surga ini? Belum ada. Akan tetapi pakainya sudah masuk surga. Sudah kami pertemukan. Kan gak mungkin sudah kami pertemukan. Maka dari itu apabila kaidah para ulama, apabila fi'il madhi digunakan untuk fi'il mudhari, digunakan untuk sesuatu yang akan terjadi, padahal itu belum terjadi, tapi Allah firmankan sudah terjadi, maka artinya adalah kepastian. Ya, saya kasih contoh yang lain supaya lebih gamblang. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Oke. Mangkana, siapa yang kana akhir kalamihi ucapannya la ilaha illallah, ya. Dan berat yang lain, mangkana akhiru kalamihi minad dunya, ya, dari dunia ini la ilaha illallah dakhalal jannah. Oke. Dakhala fi'il apa? Madhi. Dakhala berarti apa? Sudah masuk surga. Namanya juga fi'il madhi. Sudah masuk surga. Kok sudah masuk surga? Kan belum masuk surga. Seharusnya apa lafadznya? Seharusnya kalau menurut tata bahasa seharusnya gimana?
man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah sayadkhulul jannah gitu ya. Sayadkhulul jannah, akan masuk surga gitu kan. Bukan pakai sudah pasti, bukan sudah masuk surga. Maka apabila fi'il madhi untuk sesuatu yang akan datang, maka maksudnya adalah tahqiq, kepastian. Dakhulul jannah maksudnya pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Sama dengan ayat ini. Allah pakai fi'il madhi, alhaqna. Pasti kami pertemukan mereka dengan anak cucunya. Orang beriman, anak cucunya ikut beriman, pasti kami pertemukan mereka nanti di surga. Coba, Masya Allah. Surat At-Tur ayat 21 ya. Pasti itu. Maka dari itu, ini dia yang dikhawatirkan oleh para nabi-nabi. Wa idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Sekelas Nabi Yakub loh, itu mengkhawatirkan anaknya. Nabi Yakub mengatakan apa? Ayatnya bagaimana? Wa id, dan ingatlah, hadara, hadir, Ya'qubal mautu, ketika hadir kematian kepada Yakub. Idz qala, saat dia berkata, li banihi, pada anak-anaknya. Ketika menjelang wafatnya Nabi Yakub, tanya, memastikan anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, siapa yang kalian bakal sembah setelah aku meninggal? Sekelas Nabi Yakub. Kenapa Allah ceritakan dalam Quran? Sebagai teladan bagi kita semuanya. Sebagai teladan bagi kita semuanya. Maka itu orang kalau mau meninggal dunia itu berwasiat betul. Jangan pernah tinggalkan Islam. Jangan pernah tinggalkan iman. Jangan pernah tinggalkan takwa, begitu. Ini Nabi Yakub. Ma ta'buduna min ba'di, siapa yang kalian akan sembah setelah peninggalku nanti? Qalu, mereka menjawab, na'budu, kami akan menyembah ya ilahak, Tuhanmu, wa ilaha abaik, Tuhan ayah-ayahmu, Ibrahim, Ismail, Ishak, ilaha wahida, ilah yang satu, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya muslim. Tuh. Itu subhanallah. Kenapa? Sebab kalau apalagi nabi anak-anaknya semua beriman, dapat ayat ini, pasti dipertemukan nanti di jannah. Begitu Nabi Yakub punya anak siapa anak Nabi Yakub yang ganteng? Nabi Yusuf. Kira-kira Nabi Yusuf bakal bertemu nggak dengan Nabi Yakub di surga nanti? Ketemu. Ada Bunyamin, nanti ada Levi, nanti ada Ruben, nanti ada siapa? Masuk jannah semuanya. Karena mereka sudah berikrar, kami muslim, kami menyembah Allah. Termasuk kakak-kakaknya Nabi Yusuf itu, yang dulunya mencelakakan Nabi Yusuf itu. Tapi kemudian kan ya, qalu ya abana astaghfir lana. Ya. Mereka mengatakan, wahai ayah kami, tolong mintakan ampun untuk kami. Nah, udah tobat. Ya, Masya Allah. Inilah ya sebenarnya nilai seseorang itu akhir hayatnya ya. Meskipun dulu bejat, meskipun dulu dolim, meskipun dulu tukang maksiat, asalkan akhir hayatnya husnul khatimah, itulah nilainya di hadapan Allah. Ya, Masya Allah. Maka ya, pasti masing-masing kita pasti punya dosa, punya kesalahan, punya kekeliruan. Akan tetapi rahmat Allah terbuka. Ya, Innallah yatubu 'alal abdi ma lam yughar. Allah itu menerima tobat seorang hamba selama ya nyawa belum di kerongkongan, malam yughar. Kita lanjut ya. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nah, setelah itu Allah firmankan lagi, wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Dan kami tidak akan kurangi ya sedikit pun dari pahala mereka.
Di sini para ulama ahli tafsir, Al-Imam At-Tabari, Ibnu Katsir dan seterusnya menafsirkan apa? Nanti ketika seorang ayah, seorang ibu masuk ke dalam jannah, ya, nanti anak-anaknya akan diangkat, disamakan derajatnya dengan ayah-ayah mereka, meskipun amalnya berbeda. Kenapa? Is'adan lahum, karena Allah akan bahagiakan para penduduk jannah itu. Sekarang begini, kenikmatan surga adalah kenikmatan yang paling puncak, kenikmatan yang paling tinggi. Sekarang begini, ketika seseorang berada di dunia, yang paling membuat di antara yang paling membuat seseorang itu bahagia apa? Berkumpul dengan keluarga. Berkumpul dengan keluarga. Coba bayangin, kita itu mereka yang jadi TKW, TKI misalkan, apakah mereka bahagia? Atau misalkan kita sebagai seorang suami, harus bekerja, ditugaskan oleh perusahaan misalkan, atau ditugaskan oleh instansi dan seterusnya, lembaga, harus kerja di sana di daerah luar Jawa 3 bulan, nggak ketemu keluarga misalnya, pasti kita ngerasa kangen dengan keluarga itu. Kenapa? Karena berkumpul dengan keluarga adalah satu kenikmatan, dan kenikmatan surga adalah kenikmatan yang paling puncak. Bagaimana mungkin akan dipisahkan? Dengan syarat sama-sama solihah. Allahu Akbar. Maka dari itu, karena Allah ridho kepada orang-orang beriman, karena keridhaan itu Allah bahagiakan mereka dengan cara apa? Anak-anaknya meskipun beda amal, tetap diangkat. Jadi amal anak bisa ngangkat orang tua, amal orang tua bisa ngangkat anak. Itu. Maka itu, misalkan orang tua kita banyak amal solehnya, surganya di atas. Nah, kita sebenarnya ya biasa-biasa aja, surganya di bawah. Tapi karena Allah ingin membahagiakan orang tua kita, kita diangkat ke sana. Masya Allah. Atau sebaliknya, ya, amal kita ternyata lebih banyak, kita lebih tinggi, orang tua kita lebih rendah, diangkat juga. Ya, barakallahu fikum. Jadi udah waktunya adzan, kita adzan dulu, break sejenak, setelah itu kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Baik, kita lanjutkan sejenak. Ada hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi bahwasanya nanti yurfa'u li rajulin yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti ada seseorang yang diangkat derajatnya, maksudnya diangkat, ya, ketinggian dia di surga diangkat, dan dia ngerasa nggak pantas. Loh, kayaknya saya beramal tidak seperti selayaknya saya dapat ini. Akhirnya apa? Dia bertanya kepada Allah, anna li hadza, dari mana aku mendapatkan kenikmatan ini? Kok bisa aku dapat kenikmatan ini padahal amalku biasa-biasa saja? Maka dijawab, ya, wallahu a'lam bishawab, apakah malaikat atau Allah Ta'ala yang jawab, yaitu qila lahu, dijawab kepadanya, bistighfari waladikalak. Bistighfari waladikalak, apa artinya? Karena anakmu suka memintakan ampun untukmu. Masya Allah. Jadi ketika anak kita yang kita ajari setiap hari, Rabbi firli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia ucapkan sejak kecil sampai meninggal dunia, dia ucapkan. Karena batas waktu kita berbakti kepada orang tua itu kapan? Mati. Meskipun kita sudah punya anak sekalipun, udah punya cucu sekalipun, kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua tidak sirna, tidak hilang, harus tetap kita mintakan ampun. Nah, permintaan ampun kita untuk orang tua kita tadi, Rabbighfirli wa liwalidayya tadi, berdasarkan hadis ini tadi akan mengangkat derajat, akan mengangkat derajat. Itu. Maka itu doa kita untuk orang tua bukan tidak manfaat, sangat manfaat. Masya Allah. Maka itu apa? Kita mintakan ampun untuk kedua orang tua kita, anak-anak kita ajari untuk itu. Masya Allah. Rugi itu adalah ketika kita punya anak-anak yang pinter-pinter, kaya-kaya, tapi lisannya tidak pernah doakan orang tuanya, itu rugi itu. Ya. Untuk apa? Mendapatkan berbagai macam, menikmati dunia, bangga, kita bangga, tapi lisannya tidak pernah doakan orang tua. Apa artinya? Apa artinya sukses dunia itu? Ya. Juga begini. Orang itu kalau meninggal dunia, seharusnya yang paling berhak menyolatkannya siapa? Anaknya. Sekarang seorang anak suruh nyolatin orang tuanya aja nggak pecus, nggak bisa. Terlalu banyak materi dunia di sini, di otaknya. Sampai untuk nyolatin jenazah aja nyari ustadz. Seharusnya dia itu si anak, ya, terutama anak laki-laki. Padahal kalau kita ini belajar fikih sholat jenazah, asalkan mengerjakan rukun-rukunnya sah. Rukun-rukunnya ya, saya tidak bicara sunnahnya, rukun-rukunnya. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah ya, bukan Allahu Akbar Al-Fatihah, bukan. Allahu Akbar Al-Fatihah, Allahu Akbar sholawat. Sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad, sah. Cuman gitu aja sah. Rukun ya, saya bilang rukun. Allahumma sholli ala Muhammad, takbir lagi Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu, cukup gitu aja. Ya Allah ampunilah dia, itu sah. Sekali lagi rukun, bukan sunnah. Allahu Akbar langsung salam, ya. Kalau apa namanya sunnah-sunnahnya ya lebih daripada itu. Ini andai kata dikaji fikih atau rukun sholat jenazah ini 5 menit aja, bukan 5 menit, tadi berapa detik tadi, itu bisa sah nggak jadi imam dengan rukun itu tadi? Sah, karena rukunnya sudah dikerjakan, ya. Tapi kalau lebih panjang daripada itu lebih baik, ya. Maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa asib madkhalahu wa abdul zawjan khairan min zawji wa daran khairan min darihi wa naqih min al-khataya kama yanqa thawbul abyad min ad-das wa ghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad, dan seterusnya. Bagus banget. Shalawatnya juga jangan cuma Allah shalli ala Muhammad, Allah shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Bagus banget kan gitu. Tapi andai kata cukup rukun tadi, nanti di takbir keempat ya Rabbana atina fid dunya hasanah boleh, Allahumma la tahrimna ajrahu, dan seterusnya boleh. Cuman andai kata langsung salam, itu sah. Itu sah. Itu sah. Anaknya tetap nggak bisa kayak gitu, nggak bisa lah. Terus selama ini belajar apa? Selama hidup itu belajar apa? Bingung. Siapa yang imamin? Ustadznya mana ustadznya? Ya Allah ya Rabb. Kamu anaknya yang harus yang imamin.
gitu ya. Saya nggak pede, kebanyakan dosa nggak jadi nggak pede ya. Subhanallah bihamdi. Nah, jadi seperti itu. Maka itu ya, boleh kita berwasiat ke anak-anak kita nanti. Kalau ayah meninggal, kamu yang jadi imam sholat jenazahnya, nak. Belajar itu fikih sholat jenazah, belajar itu. Subhanallah. Nanti yang mandiin kamu, yang ngafani kamu. Subhanallah, itu benar ya, itu didikan orang tua yang benar seperti itu. Jadi terus ini gimana kerjanya, ini gimana perusahaannya, gitu terus. Subhanallah, nggak dibawa mati ya. La haula wala quwata illa billah ya. Dan lupa lagi mendoakan orang tua. Doakan orang tua itu kapan? Setiap ingat. Nah, keliru itu setiap habis sholat 5 waktu, keliru. Setiap ingat, kapanpun ingat doain. Andai kata kita lagi naik motor, ingat doain nggak? Ya Allah, ingat orang tua. Rabbi firli wa liwalidayya. Ya, lagi naik mobil, ingat orang tua. Rabbi firli wa liwalidayya. Lagi duduk-duduk, ingat Rabbi firli wa liwalidayya. Setiap ingat, lisan kita langsung doa. Nggak usah nunggu nanti setelah sholat 5 waktu. Ya, barakallahu fikum. Baik, tinggal 1 ayat lagi. Kita bahas secara ringkas ya. Surat Ar-Ra'd ya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad. Akhirnya jadi jannatu adn, surga Aden, yadkhulunaha, orang beriman akan masuk ya ke dalamnya. Nah, tidak sendirian. Waman sholaha, dan siapa yang soleh, min abaihim, dari ayahnya mereka, wa azwajihim, istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak keturunan mereka. Nah, kalau sudah masuk nih, kita udah masuk, duduk-duduk, kita dikasih selamat sama malaikat. Wal malaikatu, dan para malaikat itu yadkhuluna alaihim, masuk menemui mereka, min kulli bab, dari segala pintu. Apa kata malaikat? Salamun alaikum. Kok bahasa kita apa? Selamat ya. Ya. Coba kita bisa bayangkan, bapak-bapak, ibu-ibu, kita lagi bersama istri kita, bersama cucu kita, bersama anak kita, bersama menantu kita, bersama paman kita, bersama-bersama. Malaikat bilang selamat ya. Ya Allah. Selamatnya gara-gara apa? Bima sobartum, karena kalian sabar. Karena kalian apa? Sabar. Wah, panjang kalau bicara sabar nih. Fa ni'ma 'uqbad. Ini adalah tempat kembali yang terbaik. Ya. Insyaallah. Mungkin pertemuan berikutnya kita bicara sabar mungkin ya. Insyaallah. Sabar menurut Al-Quran bagaimana? Banyak ayat-ayat sabar. Innallaha yuhibbus sabirin, innallaha ma'as sabirin, wasbir nafsaka. Wah, banyak sekali ayat sabar itu ya. Sampai Syekh Yusuf Al-Qaradawi punya kitab khusus, As-sabru fil Quran Al-Karim, sabar menurut Al-Quran. Oh, Masya Allah ya, barafikum. Itu mungkin ya pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita kaji dari ayat-ayat Allah, dari ayat Al-Quran, menjadikan kita semakin bertambah iman, semakin dekat kepada Allah, semakin berharap jannahnya, amin ya rabbal alamin. Dan Allah ridho kepada kita semuanya. Allah masukkan kita ke dalam jannah bersama keluarga kita, istri kita, anak kita, paman-paman kita, bibi-bibi kita, cucu kita, semuanya, amin ya rabbal alamin. Bagaimana doanya? Kita meracak sedikit. Allahumma inni as'alukal jannah bi ghairi
bi ghairi hisab wala sabiqati adzab. Sekali lagi, Allahumma inni as'alukal jannah bi ghairi hisab wala sabiqati adzab. Ya. Nanti di-share sama Ustadz Imam di grup. Ya, ada di KM ada grupnya. Jamaah ada grupnya. Nah, nanti di-share. Ada artinya juga Ustadz Imam. Nah, ada ya. Baik, barakallahu. Nanti sebelum di-share coba dikirim ke saya dulu. Nanti saya cek dulu apakah sudah tepat. Ya, 100% nanti baru di-share. Ya, nanti dihafalkan bersama-sama. Ya. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, semoga manfaat. Saya minta maaf jika ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.